Ini sekarang bacanya kitab Nasoih kan ya, benar. Halaman berapa? Makalah berapa? 30 ya? Hah? 30. Halaman 8, makalah 30. Benar iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal maqalatu salatuna. Ini suaranya begini nih. 9. Wal maqalatu salatuna qala ay asyibli. Ini berarti udah 3 pertemuan ini kita Nasoih bahas tentang Imam Syibli. Qala ay asyibli law dhuqtum halawatal wuslati ay al-qurbi ma'allahi ta'ala la araftum mararatal qati'ati ay al-bu'di anhu ta'ala fa innahu adzabun azimun 'inda ahlillahi ta'ala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karimi wasyauqi ila liqa'ika. Ini mau dibaca wasyauqo boleh, dibaca wasyauqi boleh ya. Kalau wasyauqo nanti atofnya ke ladzata, kalau dibaca wasyauqi atofnya ke an-nazri. Itu silakan aja. Jadi boleh ladzatan nazri ila wajhikal karimi wasyauqo ila liqa'ika, gitu boleh, atau wasyauqi ila liqa'ika. Tergantung kita mau balikin kemana. Udah tuh jelas. Wal maqalatu talatuna, dan makalah ke-30 qala ay asyibli berkata, artinya berkata oleh Imam Asyibli, law duqtum halawatal wuslati ay al-qurbi ma'allahi ta'ala. Law duqtum, kalau kalian sudah merasakan, lauduktum, kalau kalian sudah merasakan, halawatal wuslati, manisnya berhubungan dengan Allah, artinya dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kalian sudah merasakan manisnya rasa dekat dengan Allah Ta'ala, la'araftum mararatal qati'ati, pasti kalian akan mengetahui pahitnya terputus dari Allah. Ay al-bu'di anhu ta'ala, artinya jauh dari Allah Ta'ala. Pasti kalian akan mengetahui rasa pahitnya jauh dari Allah Ta'ala. Kalau kalian sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, pasti kalian akan mengetahui rasa pahitnya jauh dari Allah. Fa innahu 'adzabun 'azimun 'inda ahlillahi ta'ala, karena sesungguhnya hal itu, sesungguhnya jauh dari Allah, 'adzabun 'azimun, itu siksaan yang sangat besar,
inda ahlillahi ta'ala, menurut orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Udah tuh, ada di sini yang udah pernah ngerasain nikmatnya dekat dengan Allah. Ciri-cirinya, kalau waktu saya baca kitab Hikam itu, ciri-ciri orang yang sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, yang pertama semangat ibadahnya meningkat. Yang kedua, udah kagak ngeh sama maksiat. Itu ciri-cirinya. Ama ibadah semangat, ama maksiat udah kagak ngeh pisan. Itu ciri-cirinya orang yang sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Makanya kalau dilihat-lihat rasanya masih jauh ini, masih jauh. Gimana contohnya? Kayak kita sholat misalkan. Kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat, orang yang sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah saat sholat, itu kagak pengen buru-buru kelar. Orang lagi nikmat kok. Kita lagi ngerasain nikmat ilok, pengen buru-buru kelar. Nah gini kan kita masih buru-buru mulu. Buru-buru sampai nambahin tasbihnya sampai 11, sampai 21, buru-buru dah. Kali saking lagi enaknya, lagi enak ini sholat, tasbihnya tambahin jangan cuma 3, kita baca 11 kali gitu. Suruhnya jangan cuma kuliah sama kulhu dah, lagi enak ini, baca yang panjangan dikit, sabi sama hal ataka. Ya semangat ibadahnya nambah, karena dia lagi merasakan nikmat. Lah kita kalau makan aja, lagi makan ngerasain enak, nemuin misalkan sayur asem sama teri, wah, kan udah nikmat bener itu. Lah itu kagak pengen buru-buru sudah, pengennya nambah lagi. Rasanya kalau cuma disendokin nasi cuma setengah centong, kurang banget udah itu, Bang. Ibadah pun seperti itu. Apa sih kok? Ibadah pun seperti itu. Ya paling gampangnya sholat dah. Lagi tambah emang tawan tasbih 3 aja kita kurang-kurangin mulu. Tasbih 3 kita kurang-kurangin. Iftitah kita kagak baca. Kalaupun dibaca, bacanya yang pendek. Surah ya emang kagak pernah panjang apa kita. Gerakannya buru-buru, makanya kagak ngerasain nikmatnya pisan. Karena kita belum pernah merasakan nikmatnya ibadah, ujung-ujungnya nggak pernah tahu itu gimana sih rasa kagak enaknya jauh dari Allah, nggak pernah ngerasain. Orang yang biasanya sholat udah ngerasain nikmat, begitu sholatnya hambar rasanya, kagak ada rasanya. Begitu ngerjain sholat buru-buru, itu hatinya ngerasa ada yang ganjel aja. Setiap malam Kamis kita hadir nih di majlis, ngikut ngaji, ngerasain enaknya ngaji. Begitu nggak datang, kayak ada yang kurang, gelisah aja hatinya rasanya. Atau orang yang biasanya sholat jamaah, sholat di awal waktu, biasanya zuhur begitu azan langsung ke masjid. Ini tiba-tiba karena ada kesibukan jam 1 masih di rumah belum sholat, itu udah gelisah aja rasanya. Karena biasanya ngerasain nikmatnya ibadah, begitu dibikin jauh sedikit oleh Allah, gelisah hatinya. Nah kita kenapa belum pernah ngerasain begitu? Ya karena emang kita belum pernah ngerasain nikmatnya ibadah. Tadi tuh semuanya masih serba buru-buru.
Sholat juga akhirnya ya sekedar sholat aja, nggak ngurusin ini nikmat ada rasanya apa kagak, enak apa kagak, bikin hati tenang apa enggak, kan nggak pernah kita pikirin selama ini kayak gitu. Makanya dalam kitab Hikam juga dibilang tuh oleh pengarangnya, kalau ingin merasakan nikmatnya ibadah ya memang harus dilatih dan dirutinkan. Karena yang namanya nikmat ibadah itu nggak bisa datang ujug-ujug, nggak bisa kita dapatkan cuma dalam jangka waktu seminggu, sebulan, setahun, itu nggak bisa. Bahkan ada kisah satu orang imam itu untuk bisa merasakan nikmatnya sholat aja, beliau latihannya sampai 20 tahun. Untuk bisa merasakan nikmatnya baca Quran, beliau latihannya ngerutininnya 20 tahun. Setelah 20 tahun rutin baca Quran, baru bisa ngerasain nikmatnya baca Quran. Kita ngaji udah dari dulu kan ya, udah lama. Udah ngerasain nikmatnya apa belum ngaji? Udah. Ya kalau udah ngerasain nikmatnya ngaji mah alhamdulillah. Berarti kalau dibacain kita sampai jam 8 kagak protes kagak. Bentar amat Ustaz ngaji cuma setengah jam, kurang tambahin apa 1 jam kek, 2 jam kek gitu. Kalau udah ngerasain nikmatnya ibadah. Ada di situ. Itu kudu dilatih. Cara ngelatihnya harus dirutinkan, setiap hari dirutinkan. Kalau kita pengen ngerasain nikmatnya sholat yang rapi, ya dilatih. Dari mulai tasbihnya, iftitahnya, ya baca, jangan sampai nggak dibaca tuh iftitahnya. Bacanya juga jangan buru-buru. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya. Ya, pulus dah jamaah belakang. Dilatih, itu harus dilatih. Baca tasbihnya juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dilatih seperti itu agar lama kelamaan kita merasakan nikmatnya ibadah. Sholat betul-betul merasakan nikmatnya sholat, ngaji betul-betul merasakan nikmatnya ngaji, wirid zikir habis sholat betul-betul merasakan nikmatnya zikir. Ini bukan cuma sekedar ngejalanin rutinitas kebiasaan aja, tapi kita betul-betul merasakan nikmatnya. Kalau sudah kita rutinkan begitu, baru nanti kita bisa tahu betapa enggak enaknya jauh dari Allah. Kenapa kita selama ini sama sholat romannya biasa-biasa aja, ketinggalan, kagak nyesel sama sekali. Hadir ke majlis, enggak hadir ke majlis satu malam, enggak ada rasa penyesalan sama sekali, enggak ngerasa rugi sama sekali. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena kita belum pernah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Jadi begitu ketinggalan ibadah enggak nyesel pisan, enggak ketinggalan jamaah enggak nyesel pisan, enggak ngerasa rugi pisan, karena kita belum pernah merasakan nikmatnya itu. Begitu kejadian. Coba dilatih, dirutinin. Misalkan udah rutin jamaah setiap waktu, pasti itu buat orang yang udah rutin jamaah, begitu ketinggalan jamaah pasti ngerasain kagak enak, kayak ada yang kurang aja rasanya, hatinya rasanya gelisah. Atau yang udah biasa hadir malam Kamis kesini, begitu nggak hadir sekali, ada yang kurang rasanya, ada yang ganjel aja. Di rumah juga bingung mau ngapain, bengong. Biasanya malam Kamis berangkat ke masjid, ini di rumah aja kan bengong, nggak tahu mau ngapain, bingung. Karena udah merasakan nikmatnya. Makanya ayo kita latih bareng-bareng. Tadi caranya tuh, caranya kita latih dengan cara merutinkan itu. Ya memang nggak sebentar, nggak bakal sebentar. Nggak dengan kita rutin seminggu, sebulan langsung bisa dapat nikmatnya ibadah, ya enggak. Yang setahun aja belum tentu bisa dapat nikmatnya ibadah. Nah akhirnya kalau memang kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, sama maksiat udah nggak pengen aja rasanya.
Kan selama ini kita kenapa sama maksiat masih rada doyan, masih rada seneng, masih resep, ya karena itu belum betul-betul merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Jadi maksiat juga masih rada suka. Udah tuh, jelas ya? Kalau kalian sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, pasti kalian akan mengetahui rasa pahitnya jauh dari Allah. Dan itu merupakan siksaan yang besar. Kalau orang yang udah biasa dekat sama Allah tiba-tiba dijauhin, itu udah siksaan tuh buat mereka. Nah kita kenapa masih biasa aja rasanya? Subuh kesiangan ya biasa aja, nggak merasa tersiksa misalnya. Enggak merasa lagi dijauhi sama Allah. Kenapa? Ya karena belum merasain. Jadi kita belum anggap itu siksaan dari Allah. Ya contoh gampangnya begini dah. Kita biasanya pulang kerja, begitu nyampe rumah itu bini langsung negor, langsung nyiapin kopi, langsung nyiapin makan malam. Tahu-tahu tiba-tiba satu waktu kita pulang ke rumah, negor kagak, kopi kagak. Itu kan kita juga mikir di hati, ini kenapa bini lagi marah apa ngapa, ngambek apa kenapa, kan begitu. Karena biasanya begitu kita pulang ditegur, gimana bang tadi tempat kerja, enak apa kagak, ada masalah apa di tempat kerja. Udah begitu mau kopi mau teh bang. Ini begitu pulang bini manyun aja, diem aja, tegur kagak apa kagak. Begitupun orang yang sudah biasa dekat dengan Allah, biasanya badannya digerakin buat ibadah, tahu-tahu buat ibadah males, itu pasti tersiksa batinnya. Memang kadang-kadang kita kalau sama bini gampang banget kesiksanya, tapi buat ibadah enggak ngerasa kesiksa bisa nih. Badan kita lagi dibikin malas buat ibadah sama Allah, enggak ngerasa kesiksa bisa, biasa aja rasanya. Sampai kadang-kadang kalau yang udah kebangetan badannya, sampai ninggalin sholat biasa aja rasanya. Ninggalin sholat, ninggalin puasa udah biasa aja. Bahkan sampai banyak yang berani padahal lagi bulan puasa tetap aja dia makan pinggir jalan, merokok pinggir jalan, biasa aja rasanya. Kalau udah nggak ngerasain pisan siksaan itu, nggak ngerasain pahitnya jauh dari Allah, udah biasa aja rasanya. Udah tuh, udah setia. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk diantara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku ladzatan nazri ila wajhikal karim, lezatnya memandang kepada zatmu yang amat mulia, yang maha mulia. Wa syauqi ila liqaika, dan rasa rindu untuk bertemu denganmu. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku lezatnya memandang kepada zatmu yang maha mulia dan rasa rindu untuk bertemu dengan. Itu diantara salah satu doa Rasul, minta diberikan lezatnya ibadah, minta diberikan nikmatnya ibadah. Atau kalau kita biasanya baca doanya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Paling kalau kita belum ngerasain nikmatnya ibadah, minimal kita diberikan kekuatan untuk ibadah dulu dah. Bisa rutin ibadah, bisa semangat ibadah. Nanti mudah-mudahan dengan kita rutin ibadah, lama-kelamaan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Makanya jangan lupa tuh baca doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kali kalau minta nikmat lezatnya ibadah mah ketinggian dah buat kita mah. Minimal kita mah semangat buat ibadah dulu dah. Karena mah ibadah kalau kita mah semangatnya masih kadang-kadang,
Kadang-kadang lagi semangat, lagi kagak semangat, lagi malas, awang pisan udah. Apalagi biasanya kita mengaruh sama isi kantong. Kalau isi kantong rada tebelan, semangat rasanya ibadah. Begitu isi kantong rada tipisan, udah awang apa-ngapain udah. Dah, cukup ya? Segitu ya? Udah bab yang bagian 3 ini, babus tholati wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatin. Dan di dalamnya terdapat 55 mau'izah, 55 nasihat, sab'atu akhbarin wal baqi atar. 7 diantaranya berupa khobar, sisanya atar. Dah. Nah, itu buat pertemuan selanjutnya dah. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan kekuatan untuk semangat ibadah dan untuk merasakan nikmatnya ibadah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit ya tambahan ya. Kan kita kalau ama istri aja kadang-kadang bela-belain beli obat kuat biar ada lamaan. Kalau ngobrol sama temen di pos itu dari sore sampai pagi kuat. Masa buat ibadah kita nggak begitu? Pengennya buru-buru mulu, ngaji pengennya buru-buru, sholat pengennya buru-buru, sedekah pengennya seadanya. Masa buat ibadah begitu mulu? Kalau buat main sama bini bela-belain sampai beli obat kuat biar lamaan. Nah, mari sama-sama kita sisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan masjid kita bersama. Ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rasul.